Sebelum kita mendengarkan tausiah daripada Al-Ustaz Kiai Haji Hidayatullah, terlebih dahulu kita mintakan kepada Ceng Rizki Aulia untuk membacakan syair. Barakallahu. Muhammad. أنت الذي من نورك البدر ابتسى والشمس مشرقة بنور بهاك. أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سامت وزينت لشراك. أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وهباك. لك معجزات أعجزت كل الورى وفضائل جلت فليس تحاكى. قد فقت يا طه جميع الأنبياء ومن سبحان الذي سواك. صلى عليك الله صلى عليك الله ما حن مشتاق إلى لقياك. وعلى صحابتك الكرام جميعهم والتابعين والتابعين وكل من والاك. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini bersama-sama kita menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang manfaat, ilmu yang dapat kita amalkan, ilmu yang menyelamatkan kita di dunia dan akhirat, ilmu yang mengangkat derajat kita bersama dengan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, para pengikut beliau hingga akhir masa. Alhamdulillah pada pagi ini kita kedatangan tamu yaitu Al-Ustaz Haji Ahmad Hidayatullah beserta rombongan. Beliau adalah wakil pimpinan Pondok Pesantren Darul Ihya Ulumuddin Bangil, yang beliau alhamdulillah dapat hadir bersama kita. Mudah-mudahan beliau diberikan oleh Allah Ta'ala kesehatan, keselamatan, umur yang panjang di dalam mensyiarkan, menyebarkan ilmu agama, ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang menjadi warisan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam kesempatan yang berbahagia ini kita mohonkan kepada Al-Ustaz untuk menyampaikan tausiah, menyampaikan nasihat, menyampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran, mendapatkan keberkahan dari apa yang beliau sampaikan. Untuk ini kepada beliau kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, yang kita muliakan bersama Mudir Pendidikan Asy-Syuhada, Pondok Pesantren Asy-Syuhada, dan yaitu Kiai Haji Syarifuddin, dan para dewan asatidz, pengajar, pendidik di pesantren yang penuh dengan barokah ini, insyaallah, yang insyaallah mudah-mudahan tetap berlanjut sampai ila qiyamis saah, menyebarkan agama, menyebarkan ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Bapak Kiai Tuan Guru Syarifuddin dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga, diberi kekuatan zahir dan batin dalam menunaikan tugas sebagai pendidik, sebagai penerus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para asatidz yang dirahmati oleh Allah, para murid-murid Asy-Syuhada yang dicintai oleh Allah dan dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu
berpesan kepada para sahabat, berpesan khusus kepada para sahabat tentang orang-orang yang mencari ilmu. Dalam sebuah hadis, kalau tidak salah riwayat Ibnu Majah, disebutkan bahwa Rasulullah berkata, "Sayatikum aqwamun yatlubunal ilma, fa idza ra'aitumuhum faqulu marhaban marhaban biwasiyati Rasulillah wa aqnuhum ay allimuhum." Pesan Rasulullah SAW kepada para sahabat, akan datang kepada kalian orang-orang, ya, orang-orang yang itu yatlubunal ilma, dia akan mencari ilmu kepada sahabat-sahabat. Kalau kalian melihat mereka, fa idza ra'aitumuhum, kalau kalian melihat mereka, maka katakan marhaban, 2 kali marhaban. Kalau kita tadi marhaban untuk menyambut Rasulullah SAW, itu dibayangkan kan untuk Rasulullah sebenarnya, ya. Kalau ini tidak, Rasulullah suruh mengatakan marhaban kepada Anda, marhaban biwasiyati Rasulillah, selamat datang dengan lapang dada, semua tempat disiapkan, itu namanya marhaban, makan rahab, tempat yang luas, hati yang luas untuk menerima itu. Terjemah bebasnya marhaban, selamat datang, marhaban biwasiyati Rasulillah, selamat datang, wasiatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Rasulullah itu sangat senang, sangat bangga, dan sangat memperhatikan para thalabatul ilm, orang-orang yang mencari ilmu, karena memang agama ini habis putus kalau nggak ada orang yang mencari ilmu. Karena hidupnya agama Islam ini dengan ilmu. Kalau nggak ada orang yang mencari ilmu, kalau nggak ada yang mencari ilmu, ya bisa saja tidak ada yang mengamalkan ilmu, sudah tidak ada harga, tidak ada lagi agama Islam di muka bumi ini. Oleh karena itu para pencari ilmu, para muallim, para pengajar ilmu itu sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Katanya Habib Al-Habsyi bahwa tidak ada yang lebih menyenangkan hati Rasulullah kecuali dengan mengajar ilmu. Mengajar ilmu itu sangat menyenangkan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu tidak disuruh oleh Allah untuk minta tambah, cuma yang disuruh hanya minta tambah ilmu. Makanya kata ulama, untuk menyebutkan atau menonjolkan fadilahnya ilmu, cukup 1 ayat di dalam surah Toha, yaitu Rasulullah disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk minta tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma, dan katakan, wahai Tuhan, berilah aku tambahan ilmu. Rasulullah sudah ilmunya, katanya Imam Busiri, wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami, ilmunya Rasulullah sudah banyak. Ilmunya siapapun, bahkan ilmunya Nabi siapapun, itu tidak ada bandingannya dengan ilmunya Rasulullah SAW. Ilmu Rasulullah banyak. Kalau nabi-nabi yang lain itu warfam minal bahri aw rasfam minad diyami, katanya di Burdah itu cuma sekedar menciduk sedikit dari ilmu, dari fadilahnya Rasulullah SAW. Ada yang menciduk, ada yang ilmu Rasulullah sudah banyak. Allah memberi Rasulullah ilmu yang banyak, tapi jangan pernah puas dengan ilmu. Disuruh Rasulullah SAW untuk minta tambah ilmu, yaitu wa qur rabbi zidni ilma, ya Allah tambahi saya ilmu. Setiap hari harus ada tambahan ilmu. Dan alhamdulillah kita semua bersama setiap hari datang ke sini untuk menggali ilmu. Nggak ada habisnya ilmu itu. Yang dibilang ada saya sudah tingkatan ula selesai, berarti sudah selesai. Atau tingkatan mustoh selesai. Tingkatan apa? Kuliah sudah diwisuda atau sudah selesai, sudah nggak cari ilmu. Tidak, cari ilmu sampai mati. Minal mahdi ilal lahdi. Seterusnya, tidak ada habis-habisnya. Wabil khusus ini ilmu agama. Ini pemuda-pemudanya. Ini orang yang hidup semuanya. Yang nggak cari ilmu itu
cerangkong hidup. Karena dia kalau dalam syair disebutkan hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la tibara lidzatihi. Seseorang pemuda itu dianggap hidup. Hayatul fata. Jangan ditambisi, hidup apanya? Jangan gitu. Hayatul fata, kehidupan seorang pemuda, pemuda itu dianggap hidup. Wallahi demi Allah bil ilmi wat tuqa, dengan ilmu dan ketakwaan. Idza lam yakuna, kalau nggak ada ilmu, nggak ada takwa di dalam diri seseorang pemuda itu, la tibara lidzatihi, maka tidak ada harganya dia. Wa man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Siapa yang ketinggalan belajar, yang nggak mau cari ilmu agama di waktu muda, ini syabab, ini para pemuda ini, ada yang para petua, ini pemuda ini amrot, kecuali itu berjenggot, itu penyelundup itu yang pakai kacamata, bukan Sandi Syuhada itu teman saya. Ini semua pemuda-pemuda ini itu bisa dianggap hidup kalau punya ilmu dan ketakwaan. Tapi kalau nggak ada ilmu dan ketakwaan, itu nggak ada harganya. Tiba-tiba dari waman fatahu ta'lim waqta syababi. Siapa yang ketinggalan belajar, ketinggalan mencari ilmu agama di waktu mudanya, langsung bareng kita. Fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Ayat ditakbiri 4 kali. Sholli ala hadil jenazah. Atau kefaedah Allahu Akbar, ini mati jerangkong hidup. Pokoknya yang belajar itu gentayangan itu. Yang nggak belajar, maksud saya, yang nggak belajar itu gentayangan. Makanya saya pernah datang ke sebuah fotokopi, dipanggil fotokopi, ditulis yang besar, yang punya mobil atau punya motor nggak dipakai mencari ilmu, nggak dipakai ngaji, itu yang menunggangi motor, berarti motornya itu adalah keranda mayat. Jadi yang ditunggangi itu bukan mobil, itu keranda. Keranda itu apa? Ini namanya keranda. Jadi itu keranda itu bukan mobil Pajero, bukan itu keranda. Kalau tidak dibuat untuk ngaji, tapi kalau dibuat ngaji itu mobil. Kenapa? Karena yang naik di atasnya itu orang mati, ambulan gitu. Kalau tidak dibuat ngaji itu Fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Takbir 4 kali. Karena apa? Karena dia dianggap sudah tidak ada harganya. Ini alhamdulillah kita semua masih muda, belajar ilmu. Sampai kapan? Sampai tua, sampai nanti kalau ditanya sama malaikat, karena dipertanggungjawabkan masa muda ini. Ada umur dipertanggungjawabkan, khusus juga umur dipertanggungjawabkan, khusus ditanya lagi sama Allah tentang masa muda. Masa mudamu kau buat untuk apa? Kau habiskan untuk apa? Nanti bilang saja sama malaikat, saya habiskan untuk belajar ilmu di syuhada. Oh, itu langsung malaikatnya jawaban yang tepat. Saya habiskan masa muda saya main HP, wifi-an. Bagaimana pertanggungjawaban kita? Untuk meraih ilmu, di sini saya sangat senang. Saya tadi masuk ini pada moto yang sangat bagus ini. Syarat mendapatkan ilmu ada 6 itu ya. Itu syair yang terkenal, semuanya sudah hafal semuanya itu. Ala tanal ilma illa bisiddatin sa'umbika an majmu'iha bi bayani daga'in wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyad ustadin wa tulub dan kalau 6 ini sudah ini 6 ini dilaksanakan, Anda akan dapat ilmu yang manfaat. Saya coba sedikit saja biar saya menambah atau mengingat ilmu-ilmu kita sama. 1 lagi, ada 6 syarat untuk mencari ilmu. Harus punya kecerdasan. Yang pertama, punya kecerdasan. Semua orang cerdas. Menurut penelitian, semua orang itu cerdas. 100 dari 100% manusia, ini penelitian di Amerika, disebutkan bahwa kecerdasan seseorang itu rata-rata 90% cerdas. Ini cerdas semua, 90% cerdas. Yang 5% itu sangat cerdas, namanya jenius.
Nah, Imam Syafi'i sekali baca langsung hafal. Namanya otak fotokopi, seperti fotokopi gitu. Scan, otak scan. Kalau kita entah apa. Tapi itu ada orang seperti itu. Imam Zamakhsyari ada yang punya tafsir Al-Kasyaf. Imam Zamakhsyari itu ya, sekali baca nggak pernah lupa lagi, nggak pernah dikhianati oleh memorinya. Kalau memori kita kan kadang ada virusnya. Dititipkan 10 nadom, keluarnya kok 5 nadom. Makanya perlu bulan-bulan, perlu mudzakarah. Ada Imam Zamakhsyari, ada Imam Al-Zuhri gitu. Saya nggak pernah nulis hitam di atas putih kan. Jadi yang maksudnya nggak pernah nulis. Kenapa? Karena langsung yang diterangkan oleh gurunya langsung hafal. Kalau kita nggak nulis ya nggak hafal. Malah cacat kalau nggak nulis. Harus banyak nulis kita ini. Karena apa? Untuk kembali kepada itu tadi. Al-ilmu soidun wal kitabatu qaiduhu, gitu ya. Ilmu itu bagaikan buruan, tulisan itulah yang mengikatnya. Kalau kita, tapi bagi golongan ini Al-Zuhri, Ibnu Syihab Al-Zuhri yang penemu hadis itu nggak pernah nulis. Karena dia dakaknya super. Yang golongan 5% tadi itu. Yang 5% ideal. Yang 5% itu cuma 5%. Dan insya Allah ada yang ideal yang di SLB, bukan di sini. Jadi kita sudah punya syarat itu, syarat zakat ini sudah ada kita. Tinggal bagaimana mengoptimalkan zakat, mengoptimalkan kecerdasan itu. Kadang anak ini mampu dalam sehari mampu menghafal, misalnya ini misal soal menghafal Nadhoman Imriti 10, tapi dia tidak dioptimalkan kemampuan itu. Malas akhirnya cuma 1. Kadang nggak ngapalkan sama sekali. Buat apa punya pajero tapi nggak pernah dipakai untuk jalan? Ya nggak nyampe diem doang gitu. Cerdas tapi diem doang. Ya buat apa? Lebih baik punya becak tapi terus jalan terus. belajar terus nyampe. Al-Quran 30 juz yang kalau orang cerdas sungguh-sungguh bisa 6 bulan sudah selesai. Kalau yang sungguh-sungguh 3 tahun paling tidak 3 tahun selesai. Tapi kalau nggak digunakan kecerdasannya, nggak jalan-jalan, ya nggak selesai-selesai, atau malas nggak selesai-selesai. Nah, makanya zakat kita sudah punya, alhamdulillah. Kita kan bisa membedakan antara 1, 2 kan, berarti sudah zakat ya 1 ini 2 ya. Zakat sudah. Tidak hanya cukup kecerdasan, tapi zakat wahid sih. Harus ada semangat. Nah, ini semangat ini kadang kecerdasan sama, semangatnya beda, maka yang lebih unggul yang cerdas dan yang semangat. Cerdas kok tidak semangat, itu kesemangatannya orang dulu tuh masya Allah. Kita ini tidak ada apa-apanya. Kalau di Mekah itu ada Syekh Nawawi Al-Bantani, ya Syekh Nawawi Al-Bantani yang karangan kitabnya banyak sekali. Ukurannya di Mahla itu Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu semangat dalam mencari ilmu. Katanya ibunya, ini ibu yang sungguh-sungguh ini memang bagus ini orang tua yang seperti ini. Mondoknya di daerah Batavia waktu itu, belum ada kan penjajahan Belanda waktu itu. Mondok sana di daerah entah di Jakarta sebelah mana. Mondok jangan sampai pulang-pulang sebelum tunas kelapa ini berbuah kelapa. Jadi masih tunas. Jadi di pondok tidak pulang-pulang. Diperkirakan katanya 6 tahun baru berbuah. Jadi 6 tahun di pondok tidak pulang-pulang. Kalau kita kan pulang setiap hari. Jadi semangatnya masya Allah. Imam Nawawi yang asli. Tadi Nawawi Al-Bantani. Nawawi yang asli. Yang Shahihul Arba'in An-Nawawiyah. Itu masya Allah. Jangan Anda langsung lihat, waduh enak ya Imam Nawawi. Shahihul Arba'in yang sekarang kitab Arba'in dan sekarang kitab Majmu' Syarhul Muhadzab, karangannya banyak karangannya dan bermanfaat. Orangnya warok dan masya Allah sudah wali segala macam sudah. Itu Imam Nawawi meninggal umur sekitar 45 tahun tapi penuh barokah. Itu Imam Nawawi itu semangatnya minta ampun semangatnya. Tidurnya dalam mencari ilmu selama berada di Damaskus itu kan rumahnya di Nawa. Nawa itu yang nggak terlalu jauh dengan
Damaskus, ya di sekitar situ. Tapi memang pusatnya ilmu di Damaskus. Dia pergi ke Damaskus mencari ilmu di sana itu, tidurnya nggak pernah tidur kecuali dalam keadaan duduk menyandar. Kalau tidur kan disiapin spring bed ini santai udah, sambil dengerin HP. Kalau Imam Nawawi ketiduran, tidurnya duduk. Kok bisa ya seperti itu? Tidurnya makannya cuma 1 kali dalam sehari. Jadi terus ilmu yang dilakukan ilmu sampai beliau itu termasuk gurunya kan Imam Ibnu Malik, Wala Muhammadun wa Ibnu Maliki itu Ibnu Malik datang ke rumahnya gurunya sambil datang itu di tengah jalan, bukan nyantai lihat ini lihat itu, enggak, sambil bawa kitabnya dibuka gitu. Kalau kita kan HP-nya dibuka, kitabnya dibuka terus sampai dipuji oleh Imam Malik dalam Bet Alfiyahnya itu, Warajulun minal kirami indana, itu katanya maksudnya Imam Nawawi, Warajulun minal kirami indana. Masya Allah, waktu kesungguhan orang dulu itu, si sampai punya kecerdasan, punya kesungguhan. Kita ini tidak ada apa-apa. Syekh Muhammad bin Alwi al-Maliki yang kemarin di Bukhari itu kalau sudah baca kitab sampai katanya Abu Ahmad bin Husain Segar, itu dari pagi misalnya, sampai matahari menyinari beliau begini, nggak terasa kalau baca kitab. Saking senangnya, sampai dia tegur sama abahnya, sekolah, nggak terasa kepanasan. Kalau kita di kelas panas, kipasnya mana aslinya? Tidak terasa saking nikmatnya. Sambil tepuk-tepuk. Kalau sudah baca kitab katanya mendapatkan faedah, mendapatkan ilmu yang baru. Yang tadi itu Robisit ilmu itu dapat ilmu yang baru, ditepuk-tepuk ininya, saking senangnya. Sama seperti kita, asik kan gitu. Ini tapi gini. Mereka begitu sampai diperingatkan karena keterlaluan dengan ilmu. Malam pertama pun dilupa. Karena apa? Karena lebih nikmat ilmu daripada gituan. Pernah dikisahkan Imam Syafi'i dihadiahi budak perempuan. Zaman itu ada namanya budak perempuan. Budak itu halal. Iya, Pak. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Gitu ya. Jadi orang-orang yang menjaga farjinya kecuali untuk istri atau budak perempuan. Sekarang tidak ada budak, jangan memperbudak wanita. Sekarang ini tidak ada budak sudah. Jangan ini niat jadi ketat, jadikan budak, tidak boleh. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Jadi mungkin ini seorang murid yang berbakti sama gurunya, kelihatan Imam Syafi'i dihadiahi budak perempuan yang cantik. Dihadiahi budak, berarti juga miliknya Imam Syafi'i gitu ya. Di malam pertama dihadiahi budak, sudah ditaruh di kamarnya, jadi hiraukan sama sekali. Sibuk mutola'ah sampai subuh. Kalau kita tutup kitab buka terok kan, Zuwaj buka terok. Ya Allah, itu Imam Syafi'i. Kita mau jadi Imam Syafi'i nggak nih sama dia. Saking apanya? Saking nikmatnya ilmu. Mereka sungguh-sungguh. Kalau ke ilmu sudah lupa. Karena apa? Ilmu itu lebih nikmat bagi mereka ya yang sungguh-sungguh dalam ilmu daripada iftidalul abkar. Asaroknya iftidalul abkar. Wa maftadha afqarul qawani wa kam min hikamin iftadha dalam sebuah syair. Kalau orang-orang kaya itu dia sering kawin, sering memecahkan keperawanan. Kalau kamu wahai mencari ilmu, katanya Abu Ishaq Al-Albiri, berapa banyak keperawanan ilmu yang kau pecahkan? Yang nggak tahu kalimat itu ada 3, akhirnya tahu. Oh iya, kalimat ada 3 ya. Isim, fi'il, huruf. Itu sudah perawan pecah 1. Tandanya isim ada tanwin, alor 2. Wow, berapa banyak semalam itu keperawanan ilmu yang kau pecahkan? Kalau yang orang-orang kaya itu paling semalam mampunya 1 kali 2 kali. Setelah itu loyo.
Tapi kalau ilmu itu semalam bisa wakam mikir minal hikam istadatta. Berapa banyak keperawanan ilmu yang kau pecahkan setiap malam bagi mereka begitu. Tapi kenapa kok saya tidak merasakan? Karena Anda belum sungguh-sungguh. Nanti kalau sungguh-sungguh, Masya Allah, nikmat sekali ilmu. Nah, itu hirsin, harus semangat. Dakain wa hirsin wastiba. Semangat itu tetap dijaga. Semangat awalnya toh harus istibar, harus sabar. Nanti ada godaan, sudah mulai semangat, temannya, ikut. Sabar. Ini setan ini menggoda. Istibar, bukan cuma sabar tapi istibar. Jadi sabar yang sungguh-sungguh. Kadang sudah di puncak, mau puncak, ada godaan dari keluarga, dari ini. Kadang gitu. Kawan-kawan yang di pondok itu tahu, sudah kelas 3 ini mau ini ada ayah meninggal, ada begini mas, itu memang cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kita, tapi kita tetap di jalur ilmu. Jangan sampai ini tinggal sedikit, masa mau salam kentut nanti batal semua ini dari awal, sia-sia. Ayo terus itu pasti banget. Juga sabar, kalau kita kesini sabar, setiap hari harus tepat waktu jam sekian, dan dari rumah butuh kesabaran ya. Sabar terus masih baik. Walaupun ada biaya, tapi kalau Anda semua kan sudah ditanggung biayanya oleh orang tua, tinggal duduk manis dan fokus dalam ilmu. Kalau seperti tidak ada alasan saya berdagang, apa saya bisa mencari ilmu? Bisa. Imam Abu Hanifah jadi Abu Hanifah itu sambil berdagang cari ilmu. Dagang kain, Imam Abu Hanifah itu cari ilmu. Bisa. Jangan ada begini. Tetap harus, karena saya tidak punya biaya, tetap jangan putus dari ilmu. Cari waktu-waktu untuk mencari. Dakain wastibarin wa bulugatin wa irsyad ustadi dan petunjuk ustaz. Nah, ini penting. Sudah sabar, sudah semangat, ustadznya tidak masuk. Hati-hati ustaz. Sudah ini bisa kendor lagi semangatnya muridnya kalau ustadznya tidak masuk. Tapi kalau ustadznya juga semangat memberi petunjuk kepada muridnya dan muridnya melakukan petunjuk ustadznya, sukses pendidikan itu. Imam Al-Habib Said Muhammad bin Ali Al-Maliki itu katanya Habib Soleh Al-Idrus, salah satu muridnya yang pertama itu menyatakan itu kenapa murid-muridnya Abu Said Muhammad bin Ali Al-Maliki itu begitu semangat dalam mencari ilmu, karena semangatnya gurunya. Jadi dalam 24 jam itu 20 jam pelajaran ilmunya. Sini berapa jam? Itu murid-murid yang di Indonesia yang malas itu jadi semangat karena gurunya semangat, tidak pernah payah dalam mengajarkan. Ini ampuh ini. Kalau di tempat saya tanya itu di pusat di Pondok Pesantren Sidogiri itu saya tanya, karena itu di sana tempat mengeluarkan terapkan oleh kita diraihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semuanya ini menjadi thalabatul ilm yang sukses, yang membahagiakan Rasulullah SAW, mendapatkan ilmu yang manfaat, yang barokah sampai hari kiamat. Dan mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pesantren ini dijadikan pesantren yang barokah, yang membanggakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Agar demi ini saya mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Ustaz Haji Ahmad Hidayatullah dengan apa yang beliau sampaikan. Sungguh sangat luar biasa apa yang beliau sampaikan kepada kita semua sebagai penuntut ilmu. Makanya kita semua ini adalah penuntut ilmu. Seorang ustaz, seorang kiai, mereka juga penuntut ilmu dengan cara mengajarkannya. Demikian juga santri-santri menuntut ilmu dengan menuntutnya dan belajarnya sungguh-sungguh. Mudah-mudahan kita semua dapat
mengamalkan apa yang beliau sampaikan dengan sangat jelas, lugas dan luar biasa kandungannya yang sangat padat kepada kita semua. Apabila kita mengamalkannya, insya Allah pasti akan berhasil semuanya. Amin. Kemudian kita tutup pertemuan kita ini dengan doa. Untuk doa kita mintakan kepada Ustaz Kiai Haji Muhammad Hidayatullah. Pada beliau Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma barik lana fi auladina wa talamidina wa qahhum wa la yadurrahum wa firhum li ta'atika warzuqna birrahum rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.